Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sony Arfan, mahasiswa program studi kimia dalam rangka PPG Daljab Angkatan 3 dari LP3 Universitas Lampung. Hari ini Senin tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan mengambil video UKIN untuk pembelajaran kimia pada materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, terkhususnya pada suhu dan luas permukaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Siang ini kita melanjutkan pembelajaran kimia kita. Apakah kalian siap? Siap. Silakan berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Andika Prabu, Ardian Sapta, Ariansa, Bella Alvira, Denis Marcel, Destriana, Dea Amelia, Dwi Ayu Anjani, Elca Marcela, Vega Aprian, Colin Clara, Rapi Antoni, Regina Maharani, Renata Deresia, Resni Mary Utami, Resti Anissa, Salsa Deswita, Sepri Ramdhani, Suwardi, Umar Dito, Putra Santika, Gilang Ramadan, Miko Pratama, Joki. Ini semua hadir ya. Kita hari ini akan mempelajari tentang laju reaksi, terutama faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Perhatikan dulu sebelum kalian mengerjakan LKPD, kita lihat dulu video ini sebagai pemberi rangsangan atau stimulus. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Mbak. Nah, perhatikan videonya dulu ya. Dalam video kali ini, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Karena kan kalian melihat kedua gambar ini, kedua gambar tersebut sama-sama menunjukkan pembakaran kertas. Menurut teman-teman, manakah yang lebih cepat terbakar dan menjadi abu? Apakah selembaran kertas atau lembaran kertas pada tubuh? Kira-kira faktor apa yang berpengaruh pada proses pembakaran tersebut? Pernahkah juga kalian melihat kondisi paku yang berada di luar rumah dan yang berada di dalam rumah? Biasanya, paku di luar rumah lebih cepat berkarat dibandingkan dengan paku yang berada di dalam rumah. Kira-kira apa yang menyebabkan paku menjadi lebih cepat berkarat? Apakah karena terpapar sinar matahari, atau karena diguyur hujan, atau karena suhu udara luar? Pada suatu reaksi kimia, reaksi akan bereaksi untuk membentuk hasil reaksi atau produk. Dengan demikian, maka reaksi akan berkurang. Hasil reaksi atau produk akan bertambah. Apabila perubahan konsentrasi reaksi atau hasil reaksi dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk reaksi, maka itu yang dimaksud dengan laju reaksi. Laju reaksi merupakan pernyataan perubahan atau berkurangnya konsentrasi reaksi atau pengaruhnya hasil reaksi setiap satu waktu. Setiap reaksi kimia memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Ada yang berlangsung cepat dan ada pula yang lambat. Kecepatan pembentukan produk dapat ditentukan dengan mengatur variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pembentukan produk.
Untuk itu, pada video ini kita akan mempelajari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi cepat lambatnya suatu reaksi kimia dapat berlangsung. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi suatu laju reaksi yang akan kita bahas dalam video ini yaitu konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan zat katalis. Kita akan membahasnya satu persatu ya. Faktor yang kedua yaitu suhu. Pengaruh suhu terhadap laju reaksi dapat kita amati pada contoh berikut ini. Panci A berisi air panas, sedangkan panci B berisi air biasa. Kedua air dalam panci sama-sama kita masukkan dengan gula. Kira-kira menurut teman-teman, gula pada panci manakah yang lebih dulu larut? Bagaimanakah hubungan antara suhu dengan laju reaksi? Jadi, suhu yang tinggi akan membuat partikel dalam larutan bergerak lebih cepat, sehingga kemungkinan partikel untuk bertumbukan akan semakin besar, dan laju reaksi akan terjadi lebih cepat. Jadi, semakin tinggi suhu, laju reaksinya akan lebih cepat. Lanjut ke faktor yang ketiga, yaitu luas permukaan suatu benda padat. Jika kita lakukan percobaan dengan 2 gelas berisi air, kedua gelas ini akan kita masukkan gula dengan bentuk dan ukuran yang berbeda. Pada gelas A, kita memasukkan gula utuh berbentuk balok. Kemudian, air pada gelas B juga kita campur dengan gula yang berbentuk butiran. Menurut teman-teman, gula manakah yang lebih cepat larut, pada gelas A atau gelas B? Ternyata, hasilnya gula berbentuk butiran pada gelas B lebih cepat larut dibanding gula pada gelas A. Nah, bagaimanakah pengaruh ukuran kepingan zat padat terhadap laju reaksi? Oke, dari percobaan tadi kita tahu bahwa semakin kecil ukuran partikel, maka permukaan bidang sentuh akan semakin luas, dan tumbukan yang terjadi pada bidang permukaan semakin banyak, sehingga laju reaksi semakin cepat. Jadi, semakin kecil ukuran partikel, laju reaksinya akan semakin cepat. Pembahasan kita dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat ya. Tahu laju itu apa? Laju. Kecepatan. Melaju ya. Biasanya kalau laju bereaksi itu, kalau laju saja kalau di jalan raya, seimbang kan? Kalau bereaksi pasti apa kira-kira kalian waktu laju ada reaksi? Tumbukan, ya. Ya. Laju reaksi itu berarti tumbukan. Pernah mengalami tumbukan? Hah? Karena teori tumbukan ini sangat mempengaruhi kecepatan dari reaksi. Dalam ilmu kimia, faktor-faktornya itu ada 4. Yang pertama adalah luas permukaan. Yang kedua Yang ketiga katalis. Yang keempat konsentrasi. Jadi itulah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Seperti biasa, kalian akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Kita pakai kelompok yang kemarin saja ya. Nah, silakan berbalik supaya diskusinya nyambung. Tiap kelompok Bapak beri LKPD untuk kalian kerjakan.
Antaranya luas permukaan dan suhu. Yang pertama kita praktekkan tentang luas permukaan. Masing-masing kalian akan mendapat gelas 2 buah untuk tiap kelompok. Nih Bapak bagi. Masing-masing gelas itu kalian isi dengan air. Ini airnya sudah Bapak siapkan, silakan diisi. Silakan diisi airnya. Bisa membukanya? Di LKPD itu dipinta adalah J-School, ya. Kemudian kalian akan mendapatkan J-School yang masih utuh dan J-School yang sudah menjadi butiran. Ini diukur kecepatannya. Silahkan dipegang dulu. Dibukanya nanti ya. Sudah siap? Isikan gelas kalian air kepada gelas yang telah disediakan. Siapkan stopwatch. Kita pakai HP saja ya. Ya, di LKPD dijelas dipinta tablet kepingan dan serbuk ya. Silakan disiapkan stopwatch dan dibuka sesuai perintah yang cara kerja. Masuk dulu. Dah diukur ya. Iya itu Bi. Berapa detik? Waktu dia melarut dan habis. Diperhatikan detiknya ya. Waktunya dicatat ya. Berapa detik waktu J-School-nya melarut untuk yang serbuk dan yang kepingan. Sudah larut semua? Berapa detik? 54. Dicatat. Ini tadi yang bentuk serbuk 54 detik.
Nah, berapa itu? 2015. Berapa detik itu totalnya? 135 detik. Sudah itu kalian analisa dari sumber-sumber materi yang lain. Hitung waktunya mana yang lebih cepat larut antara yang serbuk dengan yang tablet. Catat di lembar kerja kalian. Dicatat? Sudah ini? Berapa menit? Berapa detik? Catat. Ini bentuk apa tadi? Bentuk serbuk. 55 detik. Ini bentuk kepingan. Belum selesai kan? Berapa menit? Berapa detik itu? Berapa detik? 122 detik. Nah, ya. 122 baik. Selanjutnya silakan kalian analisa. Pertanyaan pada ahli KPD dijawab berdasarkan data yang telah kalian dapatkan. Itulah cara mengetahui faktor dari luas permukaan. Kita lanjutkan praktek yang kedua tentang suhu, di mana kita menggunakan air panas dan air dingin. Ini Bapak bagi lagi gelasnya. Dan mendapat satu air dingin dan satu air panas. Dan Bapak akan tambahkan air panas. Air panas ya? Hah? Ini air panas ya? Masing-masing jeskul dimasukkan ke dalam satu gelas air dingin dan satu gelas air panas. Dan waktunya diukur seperti tadi. Silakan. Ya, diukur ya, waktunya diukur seperti tadi. Silakan. Secara bersama. Dan hasilnya dicatat di LKPD. Ya. Langsung. Catat waktunya. Sudah dicatat ya? Dan jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Air panas? Air dingin. Air panas?
Air dingin kan? Ya. Ini guys, kosong. Satu sama nih. Ini semua Silakan yang sudah siap presentasi ke depan. 2 orang saja perwakilan membacakan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 beserta anggota saya yaitu Bella Alfira dan saya sendiri Elcha Marcella. Anggota kami terdiri dari saya Elcha Marcella, Perhatikan Bella Alfira, dulu. Resmi Mary Utami, Destriana Fadila Azahra, dan Suardi. Pada ini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan kami, yakni pada step pertama yaitu pengaruh luas permukaan. Pengaruh luas permukaan pada J-School atau tablet kepingan mempunyai waktu 135 detik, sedangkan J-School serbuk waktunya yakni 54 detik. Berdasarkan kedua percobaan di atas, manakah yang lebih berlangsung lebih cepat dan mengapa? J-School serbuk yang lebih kecil J-School serbuk lebih cepat larut karena semakin kecil permukaan maka laju reaksinya semakin cepat. Dan kesimpulan dari reaksi tersebut yakni reaksi semakin besar luas permukaan, maka laju reaksi semakin kecil atau lambat. Jika dalam reaksi semakin kecil luas permukaan, maka laju reaksi semakin cepat. Percobaan J-School air panas mempunyai waktu 50 detik dan J-School campur air dingin mempunyai waktu 196 detik. Berdasarkan kedua percobaan di atas, J-School air panas lebih cepat larut daripada J-School air dingin karena suhu sangat mempengaruhi reaksi permukaannya. Semakin panas suhu, maka semakin cepat reaksi yang ditimbulkan. Kesimpulannya, jika dalam reaksi semakin tinggi suhu, maka laju reaksi semakin cepat. Jika dalam reaksi semakin rendah suhu, maka laju reaksi semakin lambat. Pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi berdasar teori tumbukan. Luas permukaan zat semakin besar, singgungan antar pereaksi semakin besar, tumbuh efektif semakin besar, laju reaksi meningkat. Selanjutnya, pengaruh suhu terhadap laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Kenaikan suhu menyebabkan partikel-partikel semakin cepat bereaksi, sedangkan penurunan suhu menyebabkan partikel-partikel cepat semakin lambat bereaksi.
cara penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali berdasar pengaruh luas permukaan terhadap radioreaksi adalah simpan di dalam tempat yang berventilasi, jauh dari kadar air, karena kadar air mempengaruhi bersuhu ruang yang stabil. Sekianlah presentasi pengamatan dari kelompok kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan? Cukup jelas? Ya. Beri aplaus kelompok 1. Silakan duduk kembali. Kembali ke posisi semula. Sekarang kita tarik kesimpulan dari materi tadi. Yang pertama, apa teori tumbukan tadi? Hah? Semakin yang pertama pengaruh laju reaksi tadi, faktor-faktornya. Semakin luas permukaan maka semakin lama. Karena partikel yang bertumbukan itu sedikit. Jadi kalau suhu tadi semakin panas maka semakin itu baru 2. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi kesimpulannya semakin luas permukaan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Semakin luas permukaan, semakin lambat reaksinya. Semakin panas maka reaksinya akan berlangsung lebih cepat. Sekarang keluarkan perangkat kalian, kita kuis. Join myquiz.com, masukkan kode 128729. Baru 12 orang. Selain benar juga dibutuhkan kecepatan. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi kita. Mari kita akhiri dengan berdoa. Ketua kelas pimpin doa. Baiklah teman-teman, Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wasawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. Demikianlah video pembelajaran yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.